begini. Nah, sopir saya bilang, kita mau ditabrak sama truk Pak, hampir mati kita. Saya lanjut katanya, nomor berapa nomor polnya? Langsung pingsan dia. Padahal lukanya hanya 2 di sini karena dia berbohong. Jadi pingsan dia. Karena dia datang ke saya jelaskan, ini bisa saya bantu ini. Cuma setelah saya bantu, 2 minggu lagi saya dicopot jadi Kapolres itu. Gimana mau? Oh, dan gitu. Terima kasih rekan-rekan sekalian, saya memperkenalkan diri Brigjen Pol Purnawirawan Dr. Rizky Dana, SH MSI. Saya purna pada bulan Maret 2019. Nah, adapun pengalaman saya selama tugas menjadi anggota Polri itu sudah di seluruh Indonesia, dan pada menjelang akhir saya tugas di daerah Bali, mulai dari Babdalpes Polda Bali, kemudian Kapolres Tabanan hampir 2 tahun 2004 sampai 2006 awal ya, 2006 awal sampai 2017 awal saya Kapolres di Gianyar. Kemudian 2017 menjadi Wakapoltabes, 2018 sampai 2000 berapa tadi? 2011 ya, enggak 2008 sampai 2011 saya jadi Kapoltabes, kemudian sekolah Sespati. Sekolah Sespati ditugaskan di daerah operasi di daerah Sulteng. Dari daerah Sulteng saya kembali ke Bali menjadi Karop Pulau Bali, mengamankan KTT FF dulu. Disitulah saya mendapat kesempatan untuk berfoto bersama Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Beliau mengundang saya berfoto karena merasa selama kunjungan beliau di Bali, seluruh staf dan beliau merasa sangat nyaman sekali, sehingga saya dengan Kapolda diundang untuk berfoto bersama. Nah, pengalaman yang paling menarik selama bertugas di Bali adalah saya dipelonco dengan beberapa kasus desa adat. Kasus desa adat yang pertama yaitu di Yangapi di Tabanan, di mana ya, antara kelompok besar dan kelompok kecil dulu di situ saling bertentangan sehingga kelompok kecil meninggal tidak bisa dikubur hampir 1 minggu itu. Nah, pada saat itu ada ketegasan dari Pak Bupati Tabanan, Pak Dibriatamo, memberikan kuburan, kita amankan dan selesailah di situ, tidak ada permasalahan, dan syukur sampai sekarang itu sudah selesai. Kemudian pengalaman yang kedua sama juga, waktu saya bertugas selaku Kapolres Gianyar, itu ada kasus di Pokosekan antara desa Muluk Babi dengan desa Mas dengan desa Pokosekan. Sama juga itu 1 minggu itu mayat tidak bisa dikubur itu. Hampir bentrokan itu antara desa Mas dengan desa Pokosekan. Matinya susah. Tetapi pada detik-detik terakhir akhirnya dapat diselesaikan dan dikubur gitu. Kemudian saya juga mendapat ujian di Gianyar, pertentangan antara kelompok Ide Bagus Wedegamo dengan Banjar di situ, sehingga terjadi bakar-bakaran.
pada saat itu sampai kelompok kecil di bawah Ide Bagus Widogamo itu mengungsi ke Polsek. Desa Nah, desa Tambasiri. 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 Nah, pada saat kejadian bakaran-bakaran itu ada laporan ke saya dan saya segera meluncur. Ternyata tiba di tempat pembakaran itu saya pertama sama ajudan saya. Pasukan datang belakangan. Sedang terjadi pembakaran kan. Nah, salah satu yang mau membakar rumah orang itu dia tidak tahu Pak, itu tabung gas. Tabung gas mau dibakar sama dia. Saya bilang, silakan bakar itu, kamu mati saya mati, bakar saya bilang. Itu dia. Nah, akhirnya pasukan saya datang, kita amankan, dan itu pada malam itu dapat kita kuasai keadaan. Kemudian untuk tindak lanjut penyidikannya, saya harus berpindah untuk menindak yang membakar itu. Nah, muncullah friksi-friksi. Kalau berani Kapolres Gianyar menangkap, kita serang Polres. Kemudian saya sampaikan kepada masyarakat yang berkat, silahkan, kami sudah siap. Tapi kalau mau berbicara baik-baik, datanglah. Akhirnya mereka datang berpakaian adat. Akhirnya kita damaikan. Saya sangat senang, salah satu tokoh masyarakat di situ, satu pilihan adat, memberikan tempat kepada kelompok kecil dan sampai sekarang diterima dan tidak pernah kambuh lagi permasalahan. Nah, itu pengalaman-pengalaman saya yang menarik selama saya bertugas di Bali. Kemudian setelah saya pensiun, saya juga mengabdikan diri untuk melayani umat. Yang pertama saya mendapat kesempatan di lelitihan saya Mahwarga Bujangga Wisnamo sebagai Ketua Umum Moncol Pusat Mahwarga Bujangga Wisnamo secara keseluruhan, artinya di seluruh Indonesia kan gitu. Nah, kemudian dalam perkembangan selanjutnya saya juga mendapat diskusi, ajakan untuk berjuang bersama melaksanakan pemurnian Hindu Desa Bali. Dan saya pikir itu memang sangat benar sekali bahwa agama kita Hindu itu harus, yang sudah menjadi kesepakatan nenek moyang kita, harus kita tegakkan dari pengaruh-pengaruh yang dapat merugikan kita dalam kehidupan selanjutnya. Karena memang benar sekali, setelah saya berdiskusi utamanya tentang keberadaan Hare Krishna dan Sampradaya, mereka itu sudah ada keputusan Kejaksaan Agung tahun 84 bahwa mereka dilarang kan gitu. Tetapi dalam pelaksanaannya mereka tetap diayomi oleh agama Hindu kan gitu. Nah, sekarang kita ingin memurnikan ajaran agama Hindu dari pengaruh-pengaruh Sampradaya. Tujuan kita adalah untuk mengeluarkan, tidak mengayomi Sampradaya, Hare Krishna dan Sai Baba di bawah agama Hindu. Biarkan saudara-saudara kita yang tergabung dalam Hare Krishna Sai Baba itu untuk mengurus keperluannya, apakah sebagai aliran, apakah sebagai agama di Departemen Agama kan. Jadi tidak nyantol di agama kita, agama Hindu. Itu saja sebenarnya prinsip-prinsip perjuangan kita dalam rangka mengajarkan Hindu Desa Bali dan memurnikan agama Hindu. Dan sampai sekarang saya aktif di dalam pergerakan tersebut. Dari pengalaman jika ada hal-hal yang paling mengharukan atau menjadikan pengalaman saya selama tugas, kalau
menyedihkan sih memang. Suka duka larut hati itu kan pasti selalu ada. Ya, ketika saya bertugas di Wakapolres Labuan Batu Asahan, Sumatera Utara, saya mengalami kecelakaan di tengah kebun sawit, di mana sopir saya membawa mobil saya jatuh ke sungai yang dalamnya 2 meter lah itu, sehingga saya menderita jaritan itu 35 jaritan ini dari ujung sini sampai ke sini. Itu pada saat kejadian kan jam 5 sore, jalanan di sepanjang jalur sawit itu sepi. Aduh, saya berpikir kalau saya tidak dapat tumpangan ini ke puskesmas pasti mati saya, karena darah saya habiskan. Tiba-tiba ada mobil lewat. Itu naik nanti? Kalau saya naik mobil Panther dulu, jatuh kan mobilnya tidak bisa kita angkat, sepi, Keluar sendiri nih. Kemudian saya dari pinggir jalan santikan kendaraan, kan ini penuh darah nih, mungkin takut dia, nggak mau berhenti. Kemudian mobil kedua datang, saya berdiri di tengah jalan supaya mobilnya tabrak-tabrak lah, matilah saya bilang. Akhirnya berhenti dia, berhenti, dibawa pickup langsung ke puskesmas. Disitulah saya dirawat. Kemudian setelah darahnya berhenti, diajak ke rumah sakit di Medan. Sama sopir juga? Sopirnya saya tanya, kenapa kita kok jatuh begini? Sopir saya bilang, kita mau ditabrak sama truk Pak, hampir mati kita. Saya lanjut katanya, nomor berapa nomor polnya? Langsung pingsan dia. Padahal lukanya hanya 2 di sini, karena dia berbohong. Jadi pingsan dia. Kok jalan sepi kecelakaan gitu? Ngantuk katanya. Ngantuk deh. Nggak, kayaknya ngantuk dia. Gitu. Nah, yang paling menyenangkan itu kan kita tugas di daerah kita, Bali sendiri. Pada mulanya banyak yang menyatakan susah tugas di daerah Bali. Banyak saudara, banyak ini, banyak itu, gitu kan. Ada pengalaman menarik ketika saya jadi Kapolres Tabanan. Memang ada kerabat yang mengalami masalah, kemudian itu tidak bisa, kalau secara hukum itu memang harus masuk penjara, tidak bisa saya bantu kan. Karena dia datang ke saya jelaskan, ini bisa saya bantu ini, cuma setelah saya bantu 2 minggu lagi saya dicopot jadi Kapolres itu. Gimana mau? Oh, dan gitu. Dia lanjut proses hukum. Iya, lanjut proses hukum gitu. Dan sejak itulah jadi kawan dating, banyak yang berminat tugas di Bali. Saya pelopornya. Gitu. Sebelumnya tidak ada. Ya. Itu zamannya Pak Mangku. Yang pertama itu zamannya Pak Budi Setiawan. Sebagai Kapoldanya, saya sebagai Kapolda begitu. Kembali ke belakang Pak Arif, cerita dikit, Pak Arif lahir di dalam atau di mana? Oh, Tiang lahir di Kampung Penaruan, sampai SD SMP juga di sana. SMA-nya Tiang di SMA 2 Tabanan di Grogak. Habis itu langsung ikut tes AKABRI waktu itu. Dan Tiang berprinsip, kalau tes kesehatan saya lulus, saya pasti diterima di Akademi Angkatan Bersenjata. Karena apa? Karena dari SD sampai SMA itu tidak pernah periksa dokter, tidak pernah ke rumah sakit, jadi tidak tahu kondisi kesehatan gitu. Tetapi kan kita aktif olahraga. Kemudian di bidang akademis, kita termasuk yang bagus di SMA gitu. Dan saya yakin di bidang akademis saya akan mampu lulus gitu. Dan ternyata memang lulus. Karena ranking terus nih ya. Gitu. Kalau sekarang Pak Arif, putra putrinya berapa? Putra putri? Sekarang saya memiliki anak 3, 2 perempuan. Yang nomor 1 sudah tamat dari UGM, jurusan psikologi. Namanya Putu Sandra Laksmi Dewi.
Kemudian yang kedua, Kadek Maidania Fidari Dewi sudah tamat dari komunikasi Jogja juga. Kemudian yang ketiga, ini anak saya satu-satunya laki-laki, ini Gede Yameda Prayogi dan Jaya. Ini baru kelas 3 SMA dan SMA 1 Denpasar. Nanti semoga setamat ini mau melanjutkan. Ini dari polisi. Niatnya begitu. Selama niki bertugas baik kita ada pernah nggak kalian dapat adanya melihat penghargaan? Oh betul sekali. Selama saya tugas, saya banyak mendapat penghargaan. Pada saat Pak siapa namanya Pak Kapoldanya Pak Paulus Purwoto, saya mendapat penghargaan mengungkap dengan cepat kasus perampokan turis Korea di Gianyar. Pada saat itu sangat menghebohkan karena saya di warning oleh beliau selama 1 bulan, kalau tidak berhasil mengungkap maka kita akan anulir. Maka saya dengan anak buah Kapolres waktu itu. Kapolres Gianyar Gianyar. dan anak buah segera melakukan penyelidikan dengan bantuan-bantuan rekan. Akhirnya tersangka perampokannya saya tangkap di Lombok. Tertangkap itu dan sudah selesai. Kemudian saya juga pada saat Kapolres Denpasar itu berhasil mengungkap kasus pembunuhan Rika Sano, warga negara Jepang, tidak kurang dari 10 hari. Pada 10 hari itu, setiap hari konsul Jepang itu ke kantor saya. Pak, bagaimana perkembangannya? Pak, bagaimana perkembangannya? Nah, saya dengan analisa kegiatan anak buah di lapangan, saya berikan keterangan-keterangan yang tepat pada hari ke-10 itu tertangkap di Jawa Timur, dan saya tidak ada memberitahu tersangka itu tertangkap. Saya sembunyikan di Polsek Kuto. Tiba-tiba dia datang juga ke Polsek Kuto. Dari mana dia tahu gitu kan? Linknya bagus juga kan. Akhirnya saya diberikan penghargaan secara tertulis oleh Kaisar Jepang. Sampai sekarang itu saya pajang di rumah sebagai keberhasilan mengungkap pembunuhan Rika Sano. Kemudian Tersangkanya waktu itu ya? Tersangkanya waktu itu David Golta. Ingat saya. Nah, kemudian penghargaan yang kedua itu dari Presiden Barack Obama. Ketika beliau sangat nyaman merasa kunjungan-kunjungannya ke seluruh dunia di Bali karena beliau nyaman, saya mendapat kesempatan untuk berfoto bersama gitu. Itu penghargaan juga di bidang olahraga. Dulu waktu saya PTIK, saya menekuni judo. Saya merupakan juara nasional, namun medalinya perunggu gitu, di kelas 86. Berat pesaingnya ini. Iya, itu. Kemudian setelah pensiun, kenapa tertarik ke dunia politik? Setelah pensiun, yang pertama kan saya mempersiapkan diri untuk mengikuti pendidikan kepengacaraan. Kemudian lulus, kita dilantik, kemudian disumpah dan diberikan hak untuk menjadi konsultan hukum dan pengacara di seluruh Indonesia kan. Dan saya mendirikan kantor di sini yang merupakan perusahaan yang dibangun oleh batalion saya Akabri 87, yaitu Rekon Pulopom 87 yang pusatnya di Jakarta. Saya di sini merupakan Dewan Pimpinan Daerah Bali. Kemudian setelah
merekrut juga kawan-kawan sebagai advokat di sini dan kantor saya di sini. Saya tidak nyewa karena ini merupakan tempat kita, dan tujuan saya adalah untuk membantu masyarakat yang memerlukan kepastian hukum dalam rangka bermasalah dengan hukum, kan begitu. Advokasi hukum. Nah, kemudian di samping itu ya saya juga dipinang oleh kawan-kawan, ayo kita bergabung di partai politik. Setelah saya berdiskusi, ya perlu juga kita terjun ke dunia politik karena itu merupakan lembaga resmi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, kan begitu. Dan kebetulan saya ikut Partai Demokrat, karena Partai Demokrat setelah saya pelajari merupakan partai sosial religius yang pro rakyat kecil, kemudian pemimpinnya muda, karakternya idealis, kan begitu. Dan pola-polanya kalau saya ibaratkan itu manajemennya adalah manajemen Blue Ocean, manajemen yang mengutamakan etika, kedamaian, perdamaian dan tidak berdarah-darah, menjunjung tinggi demokrasi, kan begitu. Itu saya sangat tertarik dan semoga keberadaan saya mampu mendukung walaupun sedikit untuk memajukan partai di wilayah Bali. Kalau menurut Pak Alif, sosok Pak Hengki menurut Pak Alif nanti? Kalau menurut kami sosok AHY ini memang sangat tepat. Beliau adalah pemimpin muda yang berbakat, kemudian memiliki pengetahuan yang komplit lah, dari militer dan sipil, kan begitu, yang akan sangat berguna untuk memimpin Indonesia di masa yang akan datang. Dan saya pikir Indonesia memang memerlukan pemimpin seperti beliau ini, ramah, cerdas, kemudian mampu mengekang emosi, memiliki ESQ gitu. Ya, semoga Tuhan memberikan ridho kepada beliau untuk menjadi pemimpin di Indonesia. Artinya dengan isunya Pak Alif mau maju ke DPR RI atau benar sebenarnya? Sampai saat ini saya tidak ada niat untuk kesana kemari. Saya ingin membesarkan Rekon Pulau Firm dulu. Itu adalah urusan belakang. Kalau nanti memang partai memerlukan, ya kami siap saja, kan begitu. Di posisi mana saja. Siap.